Ya, Salam sehat. bagaimana kabar baik pagi ini? Luar biasa, tapi kita ketemu semua lagi ngurusin vaksin. Iya, oke. Untuk saya goes to school vaksinnya juga. Iya, ini posisi di Mm. Jakarta atau di Kupang, Bu Juli? Di Kupang. Oke, jadi Lagi karena pandemi ini mm, supaya kita konsentrasi ini ya mm, vaksin. oke, jadi work from NTT begitu ya? Ya, kalau Mm. itunya iya. Oke, Bu Juli, ini informasi kabar baik begitu ya, di tengah pandemi ini Kemendikbudristek ternyata memberikan bantuan 1.000 pelaku wirausaha tenun di NTT. Apa bentuk bantuan dari Kemendikbudristek ini, Bu Juli? Oke, yang pertama adalah dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Budaya ini kan memang ada acara yang namanya PKW, Pendidikan Kecakapan Wirausaha, setiap tahunnya. Dan kita NTT beruntung sekali, bersyukur melalui Ibu Budi Karya, Ibu Endang Budi Karya itu istri dari Pak Menteri juga pengurus Dekra Pusat. Beliau yang perjuangkan untuk NTT malah dapatnya 1.000. Jadi cuman kita saja dapat yang segitu banyak, Nusa Tenggara Timur. Dan Pak Menteri ini dengan Ibu Endang sendiri, Pak Menteri Kemendikbud minta untuk temanya itu menjadi Tekun Tenun NTT. Jadi mereka tahu bahwa kita tahu, saya waktu itu presentasikan, tahu bahwa tenun itu menjadi salah satu potensinya Nusa Tenggara Timur yang saya khawatir akan punah karena suatu saat mungkin sekarang rata-rata kan mama-mama yang menenun, anak-anak muda tidak mau, tetapi padahal ini salah satu potensi yang bukan hanya mempertahankan budaya tetapi meningkatkan ekonomi, sehingga ini pas kesempatan ada 1.000 wirausaha baru yang akan bisa dibantu oleh Kemendikbud untuk juga salah satu memberantas kemiskinan ya. Ini program karena mengingat kita nih banyak sekali anak usia sekolah tuh usia produktif di 15 sampai 25 tahun itu setelah sekolah mereka masih nganggur. Sekitar mungkin di Indonesia tuh ada 7 juta. Dan NTT juga lumayan banyak, dan kami memberi peluang itu untuk mereka dapat masing-masing itu 6 juta. Bantuannya terdiri di dalamnya itu adalah 40% itu untuk modal usahanya, 60% untuk pelatihannya. Jadi contoh 60% itu pelatihannya. Berarti kan kalau menenun kita nggak bisa latih di luar ya, harus latih dari mama-mama kita sendiri di daerah kita sendiri. Karena motif itu dengan cara menenunnya kita lah aslinya para mama-mama. Dan jadi mereka itu belajar menenun dari mama-mama setempatnya. Habis itu mereka mama-mama penenunnya itu dibayar dengan uang pelatihan itu. Dan habis itu setelah mereka mahir untuk bisa mulai menenun, mereka ada modal 40% itu dari 6 juta itu untuk membeli alat tenun yang untuk handmade itu dengan benang yang tidak luntur. Itulah yang mereka akan dapat bantuan. Kalau kemarin itu dibacanya itu kan yang tentang 1.000 tenun itu jadi gini, dari seluruh kabupaten kota saya dibantu oleh Ketua Dekranasda, Ibu-Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati di semua kabupaten kota. Jadi mereka yang mencari potensinya itu didaftarkan secara online, dan setelah itu mereka berarti siap untuk pelatihan. Nah sekarang kalau sudah mereka pelatihan, otomatis kan mereka mau alat tenun. Nah kami Dekranasda Provinsi NTT kebetulan sudah dengan dibantu SMK 4 Kota Kupang sudah berinovasi untuk membuat alat tenun tradisional tapi secara lebih modern, lebih bagus, lebih rapi finishingnya, dan itu memang tetap secara handmade ya, tradisional. Dan nggak mungkin mereka itu para 1.000 siswa yang sudah 1.000 orang yang akan beli alat tenun, dia datang ke Kupang atau dari Kupang ongkos kirimnya aja harus berapa. Jadi kami inisiatif untuk atau pembuat para geria kayu di kabupaten kota, ada perwakilan satu-satu untuk datang ke SMK 4 belajar untuk membuat alatnya, sehingga mereka ditambah edukasi tentang bagaimana membuat alat yang lebih bagus lagi, sehingga mereka dipulang nanti mereka jadi ini yang 1.000
penenun dari masing-masing kabupaten bisa membeli alat tenunnya itu dari geria kayu yang kami sudah latih. Oke. Seperti itu. Jadi nanti untuk realisasinya mereka ini akan menerima apa? Apakah alat atau ada uang tunai begitu yang diberikan kepada Oke. mereka, Bu Juli? Jadi ini akan dikoordinasi dengan Dekranasda semua kabupaten. Jadi tahap pertamanya itu adalah mereka mendaftar itu ke Dekranasda per kabupatennya. Setelah itu Dekranasda daftar secara online. Nanti dananya itu masing-masing 6 juta itu, misalnya contoh satu kabupaten itu ada 100, berarti 100 kali 6 jutanya itu akan ditransfer ke Dekranasda Bank NTT, rekening Bank NTT atas nama Dekranasda masing-masing kabupaten kota. Setelah itu akan dikoordinasi dengan Dekranasda setempat per orangnya. Jadi per orangnya itu nanti mereka itu akan mendapatkan dananya itu untuk pelatihan dan dikoordinasi alatnya itu dibeli oleh kepada geria kayu yang telah dilatih sesuai standar alat tenunnya, dan benangnya sendiri pun juga kami Dekranasda sudah pengadaan sehingga standarisasi benang yang tidak luntur. Seperti itu. Ya, jadi untuk bantuan dari rekomendasi nama dari Dekranasda di kabupaten ini sudah masuk, Bu Juli? Sudah masuk, sekarang lagi tetap masuk terus. Kami dapat batas waktu sampai Jumat ini, ya dibuka sekitar 10 hari kemarin. Sebenarnya ini sudah lama programnya, berapa bulan yang lalu, tetapi kami baru mendapatkannya terakhir dan koordinasinya baru sekarang, ya kan. Jadi kami mempunyai 10 hari, 2 minggu lah kemarin, jadi terakhir Jumat ini untuk bisa segera mendaftarkan kepada Dekranasda itu. Nanti setelah kita masukkan secara online akan divalidasi lagi oleh Dekranasda Pusat dengan Kemendikbud. Syarat-syaratnya itu memang sudah masuk. Ya, untuk kabupaten kota di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur ini apakah ada yang belum masuk datanya dan apa kendala yang disampaikan, Bu Juli? Oke, jadi ada beberapa kendala memang. Kebetulan kalau saya sistemnya itu reward and punishment. Jadi di ibu-ibu bupati itu dari 1.000 jatah NTT saya tidak membagi rata. Saya info mereka bahwa siapa yang cepat akan siapa yang dapat. Jadi supaya semua berlomba-lomba memotivasi mereka untuk kejar sesuai dengan target. Tapi memang sedihnya bahwa karena ini daftarnya harus secara online, sedih sekali ada sebagian tempat itu kan contohnya kayak di Sabu, di Alor, signalnya itu kan walaupun di Dekranasda di kotanya, tetapi sangat buruk ya, sehingga mereka punya kesulitan dan hang dan ini jadi mau masuknya banyak, tetapi karena kendalanya seperti itu. Oh ya, kedua adalah kami sempat kemarin saya minta untuk Kemendikbud beri pelatihan kepada yang berhak untuk mendapatkan username petugas dari Dekranasda setempat untuk lebih gampang mereka jadi ahli IT-nya itu dilatih dulu sebelum ini realisasi, dilatih supaya mereka tidak kagok kemana saja apa saja secara IT-nya mereka harus masukkan seperti itu. Tapi memang kendalanya itu, dan juga karena waktunya sangat mepet sekali sehingga mereka untuk mensosialisasi ini ke para penenun sampai ke pelosok 3.300 desa ini agak kesulitan ya. Jadi lebih banyak melihat kelompok-kelompok yang sudah terdata ini yang kita lihat bahwa apakah mereka mempunyai anak-anak yang memang sudah tidak sekolah menganggur, mereka mau continue untuk menjadi penenun. Terus habis itu ada juga yang ibu-ibu muda yang di rumah itu mau mendapatkan untuk salah satu mata pencarian meningkatkan ekonomi mereka, bisa juga itu. Jadi lagi diusahakan untuk ke situ, tapi memang beberapa kendala yang kita dapatkan. Jadi Bu Juli, ini pentingnya data ini terus di-upgrade agar ketika dibutuhkan ini bisa secara cepat begitu ya dikumpulkan untuk bisa dilampirkan. Kalau sudah izin, kalau data saya waktu dari sudah mendapatkan data seluruhnya dari memang dibantu oleh ketua Dekranasda setempat dengan dinas terkait di kabupaten masing-masing. Hanya mensosialisasi ke data tersebut ini kan mengingat bahwa kita punya medan ini dan jaringan sangat
buruk ya, Ya. sebagian tempat. Jadi susah sekali untuk menjangkau rata ya, seperti itu. Oke, jadi ini dengan media RRI yang mudah-mudahan bisa diterima radio ini sampai ke pelosok-pelosok. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada semua yang ada di seluruh masyarakat NTT ini, khususnya bagi penerima bantuan ini, apa yang perlu dikumpulkan sampai dengan batas waktu hari Jumat ini? Silakan Bu Juli. Oke, baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih walaupun mendadak RRI undang saya, tapi saya rasa ini adalah Tuhan izinkan saya memakai media RRI karena sampai ke pelosok akan terdengar. Terima kasih, Jadi Bu Juli. para peserta yang memang minat dari umur 15 sampai 25 yang sudah selesai sekolah tapi masih pengangguran, belum ada pekerjaan dan ingin menjadi penenun untuk meningkatkan budaya dan meningkatkan ekonomi di masing-masing daerahnya, bisa tolong segera mendaftarkan diri kepada Dekranasda masing-masing di kabupaten masing-masing. Tapi kalau di pelosoknya itu memang tidak bisa terjangkau, segera mencari ketua PKK di masing-masing karena mereka yang punya jaringan untuk dapat ke Ibu Bupati. Jadi ketua PKK desa itu mereka mempunyai jaringan untuk kepada Ibu Bupati, mungkin itu bisa lebih cepat, atau kepala desa yang bisa berhubung dengan dinas industri di kabupaten, atau juga dan Pak Bupati juga tidak apa-apa. Yang penting bisa mempunyai jaringan itu untuk ke atas. Dan batas waktu itu di hari Jumat, karena itu Jumat udah penutupan untuk tidak bisa lagi secara daftar. Dan sekarang masih kita baru separuhnya dari 1.000, jadi segera jika ada yang mau, ini 6 juta ini adalah berkat yang kita dapatkan untuk NTT dan bisa dipergunakan untuk meningkatkan ekonomi. Baik, Bu Juli, kami akan bantu juga untuk siarkan berulang-ulang sehingga yang berhak mendapatkan ini bisa mendapatkan haknya, begitu Bu Juli ya. Siap. Terima kasih Bu Juli untuk informasinya. Terima Selamat kasih. melanjutkan Salam tugasnya. sehat untuk semuanya. Salam Terima sehat, kasih. Bu Juli. Selamat pagi. Bersama kami baru saja Juli Leskodat, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan anggota Komisi 4 DPR RI yang menyampaikan informasi tentang Kemendikbud Ristek yang membantu 1.000 pelaku wirausaha tenun di Nusa Tenggara Timur. Setelah ini pendengar, kami akan hadirkan wawancara bersama BPIP. Ini terkait dengan